Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget rasanya kita bisa kumpul lagi di sini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, dan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga selalu kita kirimkan sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, hari ini kita akan ngobrol soal yang cukup menarik dan penting buat kehidupan sehari-hari, apalagi buat yang sering berkutat di dapur. Karena ternyata dapur itu bukan sekadar tempat masak-masak aja, tapi juga bisa jadi sumber keberkahan dalam hidup kita, asalkan kita menjalaninya sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh syariat Islam. Nah, apa sih yang harus diperhatikan di dapur biar rezeki kita tetap lancar dan penuh berkah? Oke, di sini saya bakal sharing 10 pantangan di dapur yang bisa bikin rezeki kita seret kalau nggak dihindari. Ini penting banget buat kita sahabat, apalagi buat yang sehari-harinya mengurus rumah tangga. Jadi, mari kita bahas satu persatu dengan lebih detail, biar lebih paham. Yang pertama, menyia-nyiakan makanan. Islam mengajarkan kita buat menghargai setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, termasuk makanan. Dalam salah satu hadis, Rasulullah mencontohkan kalau ada makanan yang jatuh, kita disuruh buat mengambilnya, membersihkannya, dan memakannya. Jangan dibuang, karena makanan itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Ketika kita membuang-buang makanan, itu sama aja kita menunjukkan ketidaksyukuran atas rezeki yang diberikan Allah. Dan siapa sih yang mau rezekinya dipersulit gara-gara nggak bersyukur? Jadi sebisa mungkin hindari kebiasaan nyanyain makanan. Ada yang bilang, cuma sebutir nasi yang jatuh kok. Tapi kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa menumpuk dan menunjukkan sikap kita yang kurang menghargai. Padahal makanan adalah salah satu bentuk rezeki yang paling jelas kita terima setiap hari. Jadi, mulai sekarang lebih peduli dan jangan sembarangan buang makanan. Yang kedua, menyimpan makanan sampai basi. Siapa yang sering lupa nyimpan makanan di kulkas sampai akhirnya basi? Nah, ini juga pantangan dalam Islam. Menyimpan makanan sampai basi itu nggak cuma mubazir, tapi juga bisa mendatangkan penyakit. Dalam konteks rezeki, makanan yang kita biarkan membusuk itu tanda kita nggak mengelola rezeki dengan baik. Islam mengajarkan kita untuk bijak dalam mengelola apa yang kita miliki, termasuk makanan. Kalau misalnya makanan sudah mendekati kadaluarsa atau mulai rusak, lebih baik segera diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, daripada dibiarkan sampai akhirnya nggak bisa dimakan lagi. Intinya, kelola makanan dengan baik, biar rezeki juga nggak ikut rusak. Yang ketiga, mengambil hak orang lain. Dalam Islam, mengambil sesuatu yang bukan hak kita, walaupun itu kecil, itu sangat dilarang. Bahkan kalau di dapur kita melihat ada makanan yang bukan milik kita, jangan pernah ambil tanpa izin. Mungkin kita berpikir, ini kan cuma makanan kecil. Tapi sekecil apapun, kalau bukan hak kita, itu tetap aja nggak boleh diambil. Itu bisa mengganggu keharmonisan dan keberkahan rezeki. Ketika kita nggak menjaga hak orang lain, kita juga bisa kehilangan keberkahan dalam hidup kita. Maka dari itu sahabat, mari kita jaga adab dan etika dalam hal-hal kecil seperti ini. Sekali lagi, ini bukan cuma soal makanan, tapi soal prinsip menjaga rezeki kita tetap berkah. Yang keempat, mengabaikan kebersihan dapur. Seperti yang saya bilang di awal, Rasulullah SAW pernah bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan kebersihan ini gak cuma soal fisik kita aja, tapi juga lingkungan sekitar, termasuk dapur. Dapur yang bersih itu bukan cuma baik buat kesehatan keluarga, tapi juga bisa mendatangkan keberkahan dalam makanan yang kita olah. Dapur yang kotor bisa jadi sarang penyakit.
yang pada akhirnya nggak cuma bikin sakit fisik, tapi juga bisa mengurangi keberkahan hidup kita. Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan sebagai salah satu cara untuk menjaga rezeki tetap mengalir lancar. Jadi mari kita mulai untuk rajin membersihkan dapur, merapikan peralatan masak, dan menjaga kebersihan setiap saat. Yang kelima, masak sambil marah dan ngomel. Siapa di sini yang suka masak sambil ngomel atau marah-marah? Nah, hati-hati sahabat. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah marah. Kenapa? Karena emosi negatif seperti marah itu bisa memengaruhi kualitas apa yang kita kerjakan, termasuk saat memasak. Masak sambil marah atau ngomel itu gak cuma bikin masakan kita kurang enak, tapi juga bisa ngurangin keberkahan dari makanan tersebut. Makanan yang dibuat dengan hati yang gak tenang bisa kehilangan kenikmatannya. Bahkan, emosi negatif yang kita bawa saat masak bisa merusak suasana hati orang yang makan. Makanya sahabat, dalam Islam kita diajarkan untuk selalu tenang, sabar, dan penuh kasih sayang, termasuk saat memasak. Kalau kita memasak dengan perasaan yang baik, rezeki yang didapat juga akan lebih berkah. Yang keenam, kikir dan pelit dalam memasak. Islam sangat mengajarkan kita untuk dermawan, termasuk dalam hal makanan. Jangan pelit atau kikir, apalagi kalau kita punya rezeki lebih. Kedermawanan itu justru bisa membuka pintu rezeki yang lebih lebar. Kalau kita terlalu pelit, itu malah bisa bikin rezeki kita seret dan keberkahannya hilang. Misalnya gini sahabat, kalau ada tetangga yang membutuhkan atau kita punya makanan lebih, jangan ragu buat berbagi. Karena rezeki itu gak akan habis kalau dibagi, malah bisa bertambah. Yang ketujuh, membiarkan peralatan dapur kotor dan rusak. Peralatan dapur yang rusak atau kotor itu gak cuma bikin masakan jadi gak enak, tapi juga mengurangi rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Merawat peralatan masak adalah salah satu bentuk rasa syukur kita. Bayangin sahabat, kalau kita masak dengan peralatan yang rusak atau kotor, hasil masakannya pasti nggak maksimal. Dan itu bisa berdampak pada keberkahan makanan tersebut. Yang kedelapan, tidak membaca doa sebelum memasak dan makan. Dalam Islam, segala aktivitas dianjurkan untuk dimulai dengan doa, termasuk memasak dan makan. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak makan, maka sebutlah nama Allah. Dengan membaca bismillah, kita memohon perlindungan dan keberkahan dari Allah atas makanan yang kita olah dan santap. Jadi, kalau kita nggak membaca doa, bisa jadi berkah dari makanan tersebut hilang. Padahal doa itu nggak susah kan? Jadi mari biasakan membaca doa sebelum memulai memasak atau makan. Yang kesembilan, makan berlebihan. Makan yang berlebihan bisa menimbulkan banyak masalah, baik dalam hal kesehatan maupun keberkahan rezeki. Orang yang makan berlebihan biasanya kurang bersyukur, dan itu bisa jadi tanda bahwa kita nggak menghargai nikmat yang Allah berikan. Islam mengajarkan kita untuk makan secukupnya dan selalu ingat buat bersyukur. Yang ke-10, tidak mengatur peralatan dapur dengan baik. Terakhir, jangan biarkan peralatan dapur berantakan atau nggak terurus. Mengabaikan peralatan dapur bisa menunjukkan ketidakpedulian kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Peralatan yang baik dan terawat juga bisa membantu kita menghasilkan makanan yang lebih berkualitas dan penuh berkah. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, itu dia 10 pantangan di dapur yang bisa bikin rezeki kita seret. Dengan menghindari pantangan-pantangan ini, insya Allah rezeki kita akan lancar, berkah, dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.